ibunya, berbakti kepada orang tuanya. Kebaktian kepada orang tuanya inilah yang mengangkat derajat beliau, dan Allah muliakan dengan diberikan karunia doa yang mustajab. Ya. Nah, disebutkan Harim bin Hayyan rahimahullah, ini beliau pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni ini. Apa katanya? Nasihatilah aku, kata Harim bin Hayyan ini. Tolong aku diberi nasihat. Maka Uwais Al-Qarni pun mengatakan, tawassadil maut idza nimta. Jadikanlah kematian itu sebagai bantalmu saat engkau tidur. Waj'alhu nusba ainaika. Dan jadikanlah ia, kematian itu, ada di pelupuk matamu. Jadi kalau sesuatu ada di pelupuk mata, berarti dia selalu terlihat terus-menerus, yang dengan terlihat itu menjadi ingat. Jadi maksudnya ya, ingatlah selalu kematian. Sampai ketika engkau tidur pun berbantalkan kematian itu. Jadi saking dianjurkan agar Harim bin Hayyan ini mengingat kematian dalam setiap saatnya. Wa idza qumta, nanti kalau engkau ditakdirkan bisa terbangun dari tidurmu, fad'ullaha an yusliha laka qalbak. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan untuk memperbaiki hatimu, wa niyataka, dan niatmu atau keinginan dalam hatimu. Mengapa? Falan tu'alija syai'an asadda alaika minhuma. Karena kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk dijaga olehmu melebihi keduanya. Ya. Melebihi menjaga hati dan menjaga niat. Jadi dua hal ini perkara yang paling sulit untuk dijaga. Maka kita pun para jamaah rahimakumullah hendaknya benar-benar menjaga hati dan menjaga niat dalam setiap amalan yang kita lakukan. Karena amal yang tidak berangkat dari keikhlasan karena Allah, sebanyak dan sebesar apapun amalan itu menjadi tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima amal hambanya kalau niatnya tidak lillah. Dan lillahnya itu harus 100%. Nah itu yang sulitnya itu. Maka beliau mengatakan ini yang paling sulit itu menjaga niat. Karena tidak bisa 99% lillah, yang 1%-nya linnas, itu tidak diterima. Sampai betul-betul kalau engkau beribadah 100% amalan yang kau lakukan murni diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau amal itu tidak dilihat oleh orang lain, peluang untuk ikhlas lebih besar. Tapi ketika seseorang melakukan amalan yang di hadapan orang lain, atau diketahui orang lain, dilihat oleh orang lain,
Ini kalau bisa menjaga keikhlasan, ini luar biasa hebat. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengatakan, al-ikhlasu aziz, kata beliau. Ikhlas itu sesuatu yang sangat langka. Aziz itu yang sangat mahal, berharga. Yang ketika seseorang memilikinya, dia harus menjaga betul seterusnya sampai dia meninggal dunia. Itulah beratnya menjaga hati dan niat. Karena tidak cukup para jamaah rahimakumullah, seseorang itu ikhlas ketika akan beramal dan ikhlas saat sedang beramal. Tidak cukup. Dia ikhlas sebelum beramal dan ikhlas ketika beramal, itu memang wajib. Tapi setiap kita dituntut untuk tetap menjaga keikhlasan ba'dal amal. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan ikhlas itu tiga hal ini. Ikhlas qoblal amal, ikhlas indal amal, dan ikhlas ba'dal amal. Mungkin seseorang bisa menjaga ikhlas qoblal amal, dijaga betul hatinya sebelum beramal lillah, bisa. Kemudian indal amal, saat sedang beramal dia jaga keikhlasannya karena waktu, bisa. Tapi belum tentu ba'dal amal itu bisa. Karena ba'dal amal, ikhlas ba'dal amal ini waktunya bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Harus dijaga keikhlasannya. Ada orang yang mungkin sudah ikhlas beramal 20 tahun, dia jaga betul keikhlasannya. Tahun ke-21 dia ungkit-ungkit amalnya. Batal. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Orang sedekah membangun, katakanlah Masjid Al-Ansor ini. Sudah berapa umur masjid kita ini ya? Berapa Pak Sofwan? 2005, ini 2025 hampir ya, 19 tahun. Ya. 2005. Ya. Orang mungkin ketika ikut membantu membangun masjid ini, niatnya lillah. Ketika sedang dibangun lillah. Setahun, 2 tahun setelah dibangun lillah. Itu tadi tahun ke-20. Ini kalau dahulu bukan berkat jasa saya, tanah ini nggak bisa dibangun masjid. Wah, itu mulai batal. Amal selama 20 tahun itu batal. Diungkit-ungkit kebaikannya. Apalagi kalau kemudian itu dilakukan benar-benar untuk membanggakan diri di hadapan orang lain dan mendapatkan pujian dari mereka. Karena tidak otomatis seseorang yang menampakkan amalnya itu pasti riak dan ingin dipuji, juga tidak. Tapi artinya ketika seseorang menyebutkan seperti itu, peluang setan akan membisikkannya supaya ingin mendapatkan pujian dari orang itu sangat besar. Dan kalau itu terjadi, habis amal yang selama ini sudah diberikan oleh Allah,
dibatalkan oleh Allah karena tidak ikhlas lagi. Jadi ikhlas ba'dal amal ini sangat sulit. Itu yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni. Tidak ada perkara yang lebih berat untuk engkau jaga melebihi engkau menjaga hati dan niat yang ikhlas dalam beramal. Maka para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW itu selalu membaca doa. Di antaranya doa yang beliau baca itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini dua doa yang selalu dilazimi oleh Rasul SAW, dibaca setidaknya pagi petang. Bahkan beliau menasihati Mu'adz bin Jabal untuk tidak meninggalkan doa ini pada setiap penghujung sholat. Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi di situ ada poin kita memohon bantuan kepada Allah agar Allah membantu kita bisa beribadah dengan baik. Husnil ibadah. Husnil ibadah itu syaratnya dua. Satu ikhlas dan dua mutaba'ah. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah bantulah aku untuk bisa ikhlas dalam beribadah ini dan untuk bisa menetapi tuntunan-tuntunan Nabi-Mu dalam melaksanakannya. Ditambah wa amalan mutaqabbala, ya Allah jadikanlah amal-amal yang sudah aku lakukan ini diterima oleh-Mu, tidak ditolak dan tidak dibatalkan. Jadi dua doa ini para jamaah banyak-banyaklah dibaca. Karena ini bagian daripada ikhtiar kita. Ikhtiar, usaha kita memohon bantuan kepada Allah. Karena Allah yang mengendalikan hati kita. Allah yang mengendalikan hati. Maka kita mohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas dinnya, supaya saat kita beribadah, Allah karuniakan keikhlasan dalam hati. Tidak terpengaruh oleh pujian-pujian siapapun yang memuji. Kalau ada orang yang memuji seseorang yang baik ibadahnya, itu hak orang tersebut, tidak boleh juga. Jangan memuji si fulan. Tidak. Memuji yang memang patut untuk dipuji ya boleh. Karena Rasul pun memuji sahabatnya. Ni'mal abdu Abdullah lau kana yaqumul lail, kan gitu. Sebaik-baik hamba itu si Abdullah itu yang selalu menjaga salat malam. Jadi kalau memang orang itu ibadahnya baik, ada orang lain memuji, itu hak orang memuji orang yang baik ibadahnya. Hanya kita yang dipuji ini hati-hati. Jangan sampai karena dipuji oleh orang kemudian luntur keikhlasan, kemudian senang mendapatkan pujian, lalu membaik-baikkan ibadahnya, jatuhlah pada riya. Sehingga Rasul pun mengkategorikan riya ini sebagai syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Karena pelakunya tidak merasa, bahkan tidak sadar kalau hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan. Karena dia sedang menduakan Allah dalam beribadah. Niatnya satu karena Allah, niat yang kedua karena ingin dipuji oleh manusia. Itulah syirik.
Meskipun riya itu dikategorikan oleh para ulama, bahkan oleh Rasul disebut juga dengan syirkun asghar, syirik kecil. Namun bukan berarti karena disebut dengan syirik kecil, riya itu masuk kategori dosa kecil. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan istilah, wah itu kan syirik kecil, berarti dosa kecil. Tidak. Syirik kecil tapi masuk kategorinya dosa besar. Karena semua bentuk kesyirikan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, semua bentuk kesyirikan termasuk syirik kecil. Kalau syirik besar sudah pasti ya, termasuk syirik kecil itu masuk kategori dosa besar. Sebutannya syirik kecil tapi golongannya dosa besar, karena ancamannya neraka. Jadi bukan sekedar orang riya itu amalannya tidak diberi pahala, bukan. Orang yang riya itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Para jamaah mungkin ingat, pernah mendengar, atau bahkan mungkin sering mendengar hadis Nabi SAW yang berbunyi, awwalu man tusa'aru bihin nar yaumal qiyamati salasah. Pada hari kiamat nanti ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam neraka. 3 orang. Yang pertama, qari, orang yang membaca Al-Quran. Kok bisa membaca Al-Quran masuk neraka? Jadi orang yang baca Al-Quran ini, dia mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, aku telah membaca Al-Quran karena Engkau. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Bukankah engkau membaca Al-Quran agar orang-orang menyebutmu sebagai qari, dan sebutan itu sudah kau dapatkan di dunia. Faturiha ilan nar, akhirnya orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Betul, dia baca Quran itu betul. Yang salah itu niatnya, bukan bacanya. Niatnya ketika dia baca supaya orang-orang, karena suaranya itu merdu, bagus, indah, ingin disebut oleh orang itu qari, orang itu suaranya indah, dan dia ingin dipuji dengan keindahan suaranya, dan pujian itu sudah dia dapatkan. Kalau orang memuji tapi dia tidak ingin dipuji, tidak masalah. Nah, ini dia masalah itu ingin dipuji, disebut sebagai qari, orang yang bacaannya merdu dan pujian itu sudah dia dapatkan. Dilemparkan dia ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang bersedekah, datang kepada Allah. Orang ini pun akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Padahal jihad, para jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasul telah bersabda, ra'su hadzal amri al-islam wa amuduhu shalah wa dzarwatu sanamihi al-jihad fisabilillah. Pokok urusan ini adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari,
Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang pahalanya setara dengan jihad. Qala la ajiduh. Nggak ada, kata Nabi. Sampai diulangi pertanyaannya, jawabannya tetap tidak ada, kata Rasul. Karena dia bertanya berulang-ulang, akhirnya Rasulullah memberikan ilustrasi. Hal yastati idza kharajal mujahid an tadkhula masjidaka fatusalli wala taftur wa tasuma wala tuftir. Mampukah engkau ketika seorang mujahid ini keluar ke medan jihad, di saat yang sama engkau masuk ke masjid, engkau sholat tanpa henti, besoknya engkau puasa tanpa berbuka sampai sang mujahid itu kembali. Sahabat mengatakan, "Wa man yutiku zaka ya Rasulullah." Siapa yang mampu seperti itu Rasul? Tidak ada yang mampu. Ya itulah, maka tidak ada amalan yang setara dengan jihad. Jadi itu puncak amalan. Tapi ketika niatnya tidak benar, ingin dipuji, amalan besar ini menjadi tidak ada maknanya, bahkan menjadi sebab dia menjadi orang pertama yang dibakar dalam api neraka. Ini sekali lagi para jamaah menunjukkan betapa niat itu sangat penting dalam ibadah. Dan pentingnya niat bukan hanya sebelum, tapi ya sebelum, saat sedang melaksanakannya, dan sesudahnya. Justru yang ini, yang ketiga ini yang paling berat. Karena kita harus menjaganya sepanjang hayat. Itulah sebabnya Rasul SAW menganjurkan kita umatnya, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal-amal soleh yang tersembunyi, yang tidak ada orang lain yang tahu, lakukan itu. Karena kalau amal tersembunyi kan peluang ikhlasnya itu besar. Tapi kalau amal di hadapan orang itu peluang riaknya besar. Ya, sekalipun orang beramal sembunyi juga dia bisa sebarkan juga kepada orang lain. Tapi setidaknya ketika dia beramal dengan sembunyi-sembunyi itu lebih mudah untuk menjaga keikhlasannya dibandingkan amalan itu dilihat oleh orang lain. Karena kalau orang melihat, otomatis orang mungkin akan langsung memuji, dan pujian itu bisa mengganggu keikhlasan. Tapi kalau tersembunyi, kalau dia tidak menyebutkan, orang lain seumur hidup tidak akan tahu amalan apa yang sudah dia lakukan. Makanya Allah pun dalam surat Al-Baqarah, "In tubdus sadaqati fani immahi." Al-Imran ya. "In tubdus sadaqati fani immahi. Wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian bersedekah dengan terang-terangan, sungguh ini satu perkara yang baik, kata Allah. Fani immahi. Tapi wa in tufuha, kalau sedekahmu engkau berikan sembunyi-sembunyi, fahuwa khairul lakum, itu akan lebih baik bagi kalian. Lebih baiknya dari sisi lebih
bisa menjaga hati untuk ikhlas. Itu lebih baiknya. Ya sekalipun sebetulnya ada kalanya beramal dengan terang-terangan itu juga baik. Ketika amal terang-terangan itu diniatkan untuk memberikan contoh orang lain supaya mengikuti jejaknya dalam beramal. Itu juga baik. Bahkan ketika dia beramal terang-terangan kemudian diikuti oleh orang lain, nanti seluruh amalan orang-orang yang mengikutinya itu pahalanya akan mengalir untuknya. Semuanya akan mengalir untuknya. Karena mereka beramal mengikuti jejak orang yang pertama ini. Jadi memang para jamaah rahimakumullah, tidak selamanya beramal terang-terangan itu tidak baik, itu tidak selamanya. Hanya persoalannya tidak semua orang bisa menjaga hatinya ketika dia beramal secara terang-terangan. Maka nanti kembali kepada masing-masing diri kita. Kalau kita ini orangnya, tipenya mudah terpengaruh ketika dipuji, mudah larut dengan pujian orang, hindari amal dengan terang-terangan. Sembunyikan amal itu sesembunyi mungkin. Jangan dipamerkan. Jangan malah selfie kan gitu. Sudah tahu tabiat dia senang dipuji orang. Lagi umroh, selfie di depan Ka'bah, lagi di samping Multazam. Kemudian dia kirimkan, dia share, dan dia bangga dengan itu. Apalagi ketika ada yang mendoakan, ada yang melike, tambah senang, tambah bangga. Wah, hanguslah amalnya. Tapi kalau orang sedang beribadah, dia dokumentasikan ibadahnya, niatnya untuk menjadi motivasi bagi orang lain. Si fulan ini secara ekonomi tidak kaya-kaya amat, tapi dia kok bisa umroh. Saya yang kekayaannya jauh lebih banyak ini kok belum tergerak hati untuk berangkat. Misalnya kan gitu. Maka bisa jadi seseorang itu mengupload kegiatannya itu bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Rupanya masih ngontrak, bisa umroh. Saya rumahnya sudah milik sendiri, punya uang juga. Belum berangkat. Bisa jadi postingan itu bisa memicu, mendorong orang lain untuk mengikuti jejak beribadah. Dapat pahala, Pak. Tapi sekali lagi itu semua kembali kepada hati masing-masing. Tidak bisa dipukul rata. Makanya kita tidak boleh menilai ketika ada orang yang mengupload sebuah kegiatan dia beribadah di mana saja, langsung kita judge, kita vonis, walah ini orang ria. Bagaimana kita bisa menyimpulkan dia ria, kita tidak tahu hatinya. Tidak bisakah kita itu berhusnuzon dengan saudara kita? Nah, kalau kita sudah simpulkan ria, kita suuzon itu malahan. Suuzon jatuhnya dosa. Kalau sama-sama berprasangka, mengapa kita tidak berprasangka baik kepada saudara kita yang dengan begitu kita akan dapat pahala? Tapi memang itulah setan. Setan itu tidak membiarkan kita mudah dapat pahala, Pak. Setan itu selalu menjerumuskan kita pada setiap kesempatan yang memungkinkan agar kita jatuh melakukan perbuatan maksiat. Maka hati-hati. Ya. Segala yang ada di lingkungan kita ini
Ya. Semuanya menjadi fitnah bagi kita. Hati-hati. Ya. Termasuk komen-komen. Hati-hati kalau kita berkomen. Ya. Sama-sama berkomen, mengapa harus komen yang jelek kepada orang lain? Termasuk kepada orang yang kita benci. Gitu. Komenlah yang baik, semoga dia dapat hidayah. Kan berpahala gitu. Ya. Jangan rasain lu, mampus lu, kena karma kan gitu. Kadang-kadang kita ini kalau sudah tidak suka dengan seseorang, lalu orang yang tidak kita suka itu mendapatkan musibah buat bala, nah kita mampusin, kita syukur-syukurin kan. Padahal kalau orang yang kita benci itu dengan kita doakan dapat mendapatkan hidayah, itu akan jadi pembela Islam yang luar biasa kan gitu kan. Makanya Rasul pun berdoanya kepada Allah, ya Allah, ya, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar. Dan Allah ijabahi doa Rasul dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Padahal Umar pada waktu itu niatnya mau membunuh Rasul. Tapi karena doa Rasul SAW diijabahi oleh Allah, malah datang kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat kepada Rasul SAW. Itu doa itu dahsyatnya luar biasa. Maka kalau lisan kita bisa berdoa yang baik-baik untuk orang lain, doakanlah kebaikan untuk orang lain. Meskipun itu orang yang kita benci, ya justru orang yang kita benci, doakanlah yang baik supaya dia menjadi orang yang baik, yang kalau dia sudah baik, toh kita akan mencintainya karena Allah. Karena kita ini prinsipnya kan tidak ingin masuk surga sendiri. Kita ingin sebanyak mungkin umat manusia ini bisa masuk surga. Apalagi orang yang jelas-jelas dia mengaku sebagai seorang muslim. Doakanlah dia, kalaupun punya salah, agar dia kembali ke jalan yang benar, meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan segala syubhatnya, untuk kemudian menjadi hamba yang taat kepada Allah dan membela agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah rahimakumullah, ya, satu pesan dari Uwais Al-Qarni yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan dan muhasabah bagi kita semuanya untuk bisa lebih menjaga hati dan niat kita, bukan saja tadi saat kita akan beramal dan saat ketika beramal, tapi hati dan niat tetap harus kita jaga pasca beramal sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.